Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama gue Agnes. Di video kali ini, gue bakal mengusik sedikit mengenai kisah lubang buaya. Ya, mungkin beberapa dari kalian yang udah pada tahu mengenai kisah tersebut. Namun, ada juga beberapa dari kalian yang belum tahu sama sekali apa itu lubang buaya. Eits, tunggu dulu. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe, juga share ke teman-teman kalian supaya gue bisa terus semangat upload videonya tiap hari. Kita mulai dari apa itu lubang buaya dulu ya guys. Lubang buaya adalah kata istilah lain dari sumur yang dimana dijadikan saksi bisu penyiksaan dan kekejaman para penjajah pada masa itu terhadap TNI Angkatan Darat dan juga beberapa jenderal di dalam sana. Nah, kejadian tersebut diberikan julukan sebagai Gerakan 30 September 1965 atau yang bisa disingkat dengan G30 SPKI. Seiring berjalannya waktu nih, akhirnya tempat tersebut dijadikan monumen Pancasila Sakti yang dimana tempat tersebut dibuat khususnya untuk mengenang jasa para pahlawan yang gugur di dalam sana guys. Nah, lokasi yang tepatnya ini berada di Jakarta ternyata memiliki aura-aura mistis yang harus kita ketahui. Yang dimana nih, biasanya kita nih taunya cuman aura-aura mistis itu hanya di malam hari. Namun di lubang buaya tersebut kita bisa mendapatkan aura-aura mencekam di siang harinya juga guys. Kita juga bisa merasakannya nih di siang hari juga, nggak cuma di malam hari. Gue ceritain sedikit ya mengenai kisahnya. Awalnya nih ya, para tentara TNI Angkatan Darat dan beberapa jenderal itu diculik di rumah mereka masing-masing guys. Nah, mereka nih diculik, dibawa ke lubang buaya tersebut. Dan ternyata ada beberapa jenderal juga yang diculik di dalam sana. Yakni beberapanya ada S. Supratman, Suprapto, dan juga Sutojo. Yang lebih parahnya lagi nih guys, mereka semua ditembak satu-satu. Gak cuman sampai situ, ditembaknya gak cuman satu doang, gak cuman satu kali doang maksud gue, tapi berkali-kali guys. Gila sih, bisa bayangin kan gimana sakitnya tuh, ditembak sekali aja sakit, apalagi berkali-kali. Mereka yang udah meninggal tuh dibuanglah ke dalam lubang buaya tersebut, ke dalam sumur tersebut. Dan ternyata ada juga beberapa para pejuang yang belum meninggal guys. Nah, yang belum meninggal nih, mereka dibawa di salah satu kediaman, salah satu rumah maksud gue, yang dimana di dalam situ mereka masih disiksa dulu, baru mereka dibunuh. Jadi mereka mengalami penyiksaan dulu oleh para penjajah tuh. Mereka disiksa dulu di dalam situ, di dalam rumah yang disebutnya rumah penyiksaan hingga tewas. Nah, mereka udah disiksa tuh, udah tewas tuh. Mereka akhirnya juga dibuang di tempat yang sama, yaitu di lubang buaya. Mereka semua langsung dibuang gitu aja tuh, dilempar, dibuang gitu aja. Gak cuma sampai di situ, mereka yang udah dibuang tuh di dalam situ juga lagi-lagi ditembaki guys. Para penjajah hanya memastikan bahwa para korban itu benar-benar udah tewas. Gila sih, udah disiksa, udah ditembakin berkali-kali, dan dibuang begitu aja di dalam sumur. Masih di dalam sumur masih lu tembakin. Parah banget sih. Para penjajah nih, untuk menutupi kebusukan-kebusukan mereka nih, mereka menutupi sumur tersebut dengan bebatuan, dengan beberapa tanah dan juga dedaunan. Jadi para warga yang melintas di situ tuh, di sumur tersebut, mengiranya ya udah sumur tua yang enggak terawat. Tapi ternyata kan di dalam situ ada jasad-jasad para pejuang kita ya guys. Semenjak kejadian tersebut, banyak asumsi-asumsi dan juga banyak kejadian-kejadian yang terjadi di lubang buaya tersebut. Yang dimana
warga di sekitar sana juga merasakannya guys. Seperti misalnya mendengar suara jeritan-jeritan aneh dan juga mendengar suara-suara yang nggak tahu tuh asalnya dari mana. Mulai dari jeritan tangisan, seperti orang minta tolong, dan suara-suara menyeramkan aneh lainnya. Gak cuma suara-suara aneh guys, tetapi juga sesekali mereka menampakkan dirinya. Menampakkan dirinya itu enggak cuma menampakkan diri aja, tapi dengan keadaan muka, dengan keadaan raut wajah yang rusak, bener-bener rusak dan bergelumuran darah. Dan itu menampakkan dirinya itu secara tiba-tiba dan hilangnya juga secara tiba-tiba. Dan juga beberapa pengunjung yang mengalami kerasukan dan juga kesurupan di dalam situ guys. Nah, oleh karena itu sih gue nyaranin apa ya, kita niatnya ke sana ya mungkin untuk ziarah atau untuk mengetahui sejarah-sejarahnya lubang buaya tersebut ya. Gue harap kita ke sana itu membawa pikiran dan hati yang benar-benar bersih dan juga tenang. Dan gue saranin buat pikiran kalian itu kesana nggak kosong, atau ya rame-rame aja lah kalau bisa, dan juga sopan gitu. Oke guys, sekian video dari gue kali ini. Nah, gue pengen tahu nih, buat kalian warga sekitar sana atau buat para pengunjung ke sana, udah mengalami nggak sih hal-hal mistis seperti yang gue ceritain barusan? Atau kalian ngalami kejadian-kejadian lain yang mungkin bisa kalian ceritain ke gue? Komen di bawah.